Halo guys, kembali lagi dengan saya, 90 Film. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kali ini, saya akan membawakan alur film yang berjudul Memories of Murder. Dibuat berdasarkan kisah nyata pada tahun 1986 hingga 1991 di Korea Selatan. Kepolisian daerah Hwaseong menghadapi kasus pembunuhan dan perkosaan berantai untuk pertama kalinya, dengan jumlah korban hingga 15 orang perempuan. Film ini dirilis pada tanggal 25 April tahun 2003, disutradarai oleh Bong Joon-ho, dan diperankan oleh Song Kang-ho sebagai Park Do-man, Kim Sang-kyun sebagai Seo Tae-yeon, dan Kim Roy-ha sebagai Jo Yun-ko. Mereka bertiga adalah detektif yang ditugaskan untuk mengungkap kasus tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur filmnya. Film dimulai ketika Detektif Park menemukan korban pembunuhan dan pemerkosaan di gorong-gorong dalam keadaan terikat. Dari situ, dia mulai melakukan penyelidikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban. Lalu, terjadi pembunuhan berikutnya. Seorang gadis ditemukan meninggal dalam keadaan tangan dan mulut terikat, yang terjadi di dekat rel kereta api. Detektif Park yang datang kemudian mulai mengamankan TKP. Tim forensik yang datang terlambat membuat TKP menjadi rusak akibat banyaknya warga yang datang untuk melihat. Lalu, ketika detektif Park sedang di rumah, sang istri mengatakan ada gosip yang beredar bahwa ada anak yang memiliki kelainan mental yang bernama Kwang Ho. Membuntuti Hyang Sok, gadis yang menjadi korban pembunuhan pada malam sebelum kejadian. Lalu, detektif Park mendatangi Kwang Ho di game center. Scene berpindah di ruangan interogasi. Detektif Park adalah seorang polisi di mana dia menggunakan kekerasan dalam proses interogasi. Kemudian, dia mulai melontarkan pertanyaan kepada Kwang Ho yang dicurigai sebagai tersangka utama pada kasus tersebut. Kemudian, detektif Jo Yun-ko datang dan langsung menendang Kwang Ho hingga tersungkur ke belakang. Scene berpindah saat detektif Seo Tae-yeon yang baru tiba dari Seoul. Di perjalanan, dia dihajar oleh detektif Park karena dituduh ingin memperkosa seorang perempuan. Saat di perjalanan ke kantor polisi, detektif Park mengetahui bahwa dia adalah seorang polisi yang pindah dari Seoul untuk menangani kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang sedang ditanganinya. Scene berpindah ketika mereka berada di ruang interogasi. Detektif Park menunjukkan bukti jejak sepatu dan menyuruh Kwang Ho untuk mengakui bahwa dia orang yang telah melakukan pembunuhan. Lalu, Kwang Ho dibawa ke sebuah hutan, di mana detektif Park merekam dan memancing Kwang Ho yang memiliki sedikit kelainan mental untuk mengakui bahwa dia adalah pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian, Kwang Ho mulai berbicara menjelaskan secara detail pembunuhan Hyang Sok, korban yang ditemukan di dekat rel kereta api sebelumnya. Keesokan hari, di kantor polisi, semua orang sibuk karena akan melakukan reka adegan pembunuhan di mana Kwang Ho dijadikan tersangka dari kasus tersebut. Wartawan yang datang memfoto detektif Park, Jo Yun-ko, beserta kepala kepolisian untuk dimuat di surat kabar karena telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai tersebut. Berbeda dengan detektif Tae-yeon yang menolak difoto dan menganggap Kwang Ho bukan pelaku pembunuhan tersebut. Saat di TKP, detektif Tae-yeon kembali datang dan menghampiri kepala kepolisian dan menjelaskan bahwa Kwang Ho bukan pelaku pembunuhan karena detektif Tae-yeon melihat ada 3 simpul tali berbeda pada korban, di mana tangan dari Kwang Ho yang berselaput tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, kepala kepolisian menyuruh detektif Tae-yeon untuk pergi dan tetap melanjutkan proses reka adegan di TKP. Lalu, ayah dari Kwang Ho datang dan berteriak bahwa anaknya tidak bersalah. Akibatnya, keadaan menjadi kacau dan para wartawan datang dan melontarkan pertanyaan.
apakah terjadi kekerasan selama proses penyelidikan. Kemudian, para polisi membawa kembali Kwang Ho ke kantor polisi. Akibat dari kejadian tersebut, jaksa mencabut surat perintah penangkapan dan membebaskan Kwang Ho karena kekurangan bukti. Sin berpindah di lokasi penemuan mayat pertama. Bersama kepala kepolisian dan 3 detektif yang menangani kasus tersebut, mereka berdiskusi tentang kesamaan pada pembunuhan berantai tersebut. Detektif Taeyeon menjelaskan bahwa pembunuhan terjadi pada malam hari, saat hujan turun dan para korban menggunakan pakaian berwarna merah. Detektif Taeyeon juga beranggapan bahwa ada 3 korban pembunuhan, di mana satu dari korban tersebut masih belum ditemukan, yaitu ada seorang gadis yang hilang 2 bulan lalu, terakhir terlihat menggunakan baju merah, dan laporan cuaca pada saat itu sedang turun hujan. Kemudian, Detektif Taeyeon bersama polisi yang lain pergi mencari keberadaan gadis tersebut, dan akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah membusuk, dengan kondisi yang sama dengan korban yang lainnya. Kemudian, mereka mulai memancing tersangka dengan cara polisi Kwon menyamar menggunakan baju merah saat kondisi hujan di malam hari, akan tetapi tidak berhasil memancing tersangka keluar. Di saat sedang berteduh, mereka bertemu dengan 2 orang gadis SMP. Mereka mengatakan ada gosip di mana ada orang gila yang melakukan pembunuhan di SMP Ansong. Kemudian, terjadi pembunuhan keempat di dekat pabrik semen dengan kondisi yang sama. Di saat para detektif bingung menemukan petunjuk yang ada, polisi Kwon mengatakan, di malam hari saat dia mendengarkan radio, ada seseorang yang selalu meminta memutarkan lagu berjudul Sad Letter, di mana lagu tersebut diputar tepat pada saat pembunuhan terjadi. Kemudian, detektif Taeyeon mulai mencari kartu pos dari si pengirim agar sidik jarinya dapat diidentifikasi. Tetapi, di sana dia tidak dapat menemukannya. Detektif Park yang sedang berada di rumah mendapatkan saran dari istrinya untuk meminta bantuan dukun untuk menemukan tersangka. Lalu, Detektif Park pun mendengarkannya dan bertemu dukun tersebut. Setelah bertemu sang dukun, Detektif Park dan Detektif Jo pergi ke TKP dan melakukan sebuah ritual agar menemukan tersangka. Lalu, mereka bersembunyi saat seseorang datang ke TKP, yang ternyata dia adalah Detektif Taeyeon. Kemudian, Detektif Taeyeon bersembunyi setelah melihat seseorang datang ke TKP. Orang tersebut mengeluarkan pakaian dalam wanita dan menggunakan celana dalam wanita berwarna merah. Setelah itu, dia pun melakukan onani. Melihat itu, Detektif Jo bersiap menangkap orang tersebut dan tidak sengaja menginjak ranting pohon. Mendengar ada suara di sekitarnya, orang tersebut langsung kabur dan dikejar oleh mereka bertiga. Mereka pun mengejarnya ke arah pemukiman warga. Sempat kehilangan jejak, mereka akhirnya berhasil menangkap orang tersebut ketika bersembunyi dan menyamar sebagai pekerja di sebuah pertambangan di dekat permukiman warga. Kemudian, dia dibawa untuk diinterogasi di kantor polisi. Detektif Jo pergi menyelidiki ke rumah orang tersebut dan menemukan banyak majalah dewasa di sana. Keesokan harinya, banyak warga yang melakukan demo agar membebaskan Jo Byung-son, orang yang ditangkap sebelumnya. Wartawan yang datang bertanya kapan Jo Byung-son diumumkan sebagai tersangka, karena dia telah ditahan selama 4 hari tanpa surat penangkapan. Di ruangan interogasi, Jo Byung-son dipaksa untuk mengakui bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Sementara, Detektif Park merekam semua pembicaraan mereka. Shin berpindah saat Detektif Taeyeon datang ke SMP Ansong untuk melakukan penyelidikan dan bertemu seorang gadis yang tinggal di bukit sekitar SMP tersebut. Saat bertemu dengan Detektif Taeyeon, gadis itu masuk ke dalam rumah karena takut jika seseorang melihatnya. Dan ternyata, dia adalah korban selamat dari pembunuh berantai tersebut. Kemudian, polisi Kwon datang dan mewawancarai gadis itu. Dia mengatakan bahwa tangan dan kakinya diikat sama persis seperti korban yang lainnya. Lalu, mulutnya disumpal dan kepalanya ditutup menggunakan pakaian dalamnya. Kemudian, dia mengatakan tidak berani melihat wajah pelaku karena takut dibunuh.
tetapi dia merasakan tangan sang pelaku sangat lembut seperti tangan seorang perempuan. Scene berpindah di ruangan interogasi, di mana Detektif Park dan Detektif Joe menyuruh Jo Byung-sun untuk segera menandatangani sebuah surat dengan keadaan kaki di atas. Kemudian, Detektif Taeyeon datang dan melihat tangan Jo Byung-sun. Lalu dia mengatakan untuk melepaskan Jo Byung-sun, karena dia bukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Detektif Park yang kesal menghampiri Detektif Taeyeon, sehingga terjadi keributan kecil di antara mereka. Saat sedang bertengkar, terdengar lagu Sad Letter dari radio, sementara di luar sedang turun hujan. Mereka pun sadar bahwa pelaku akan segera beraksi. Keesokan harinya, ditemukan korban kelima dengan keadaan yang sama dengan korban yang sebelumnya. Saat diotopsi, ditemukan buah persik di dalam kemaluan korban. Kemudian, mereka mendapatkan informasi dari stasiun radio bahwa mereka mendapatkan kartu pos dari sang pengirim yang bernama Park Hyun-gyu beserta alamatnya. Mendengar hal itu, Detektif Park dan Detektif Taeyeon segera menuju ke sana. Saat sampai di sana, sang ibu mengatakan anaknya sedang berada di pabrik. Kemudian, mereka menuju ke sana dan menemukan Park Hyun-gyu. Setelah itu, dia pun dibawa ke ruang interogasi untuk diperiksa. Di sana, Park Hyun-gyu membantah semua tuduhan dan bukti yang ditujukan kepada dirinya. Saat proses interogasi, Detektif Jo menendang Park Hyun-gyu. Hal itu membuat dirinya dilarang untuk masuk ke ruangan interogasi. Kemudian, terlihat Detektif Park dan Detektif Taeyeon sangat frustasi akibat tidak adanya saksi dan bukti yang dapat menjerat Park Hyun-gyu. Kemudian, Detektif Taeyeon bertanya kepada Detektif Park saat dia membawa Kwang Ho ke atas bukit, di mana saat itu Kwang Ho berbicara cara kematian korban sebelumnya dengan sangat detail. Apakah Detektif Park berlatih dialog dengan Kwang Ho? Kemudian, Detektif Park mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Lalu, Detektif Taeyeon meminta rekaman dari Kwang Ho. Saat diputar, dia menyadari bahwa Kwang Ho berbicara seperti orang lain. Dan Detektif Park berkata bahwa dia mengatakan apa yang dilihatnya. Kemudian, mereka berdua sadar bahwa Kwang Ho adalah saksi kunci. Setelah itu, mereka menuju rumah sekaligus kedai milik orang tua Kwang Ho. Di sana, mereka bertemu dengan Detektif Jo yang sedang minum-minum. Terlihat, dia sedang depresi akibat dari kelakuannya. Kemudian, Detektif Jo terlibat perkelahian di kedai tersebut. Kwang Ho yang datang langsung mengambil kayu dan memukul kaki Detektif Jo. Dan ternyata, ada sebuah paku di kayu tersebut dan menusuk kaki Detektif Jo. Melihat hal itu, Kwang Ho lari keluar rumah diikuti oleh Detektif Park dan Detektif Taeyeon hingga ke dekat rel kereta api. Kwang Ho yang ketakutan memanjat sebuah tiang. Di bawah, Detektif Park dan Detektif Taeyeon bertanya apakah dia melihat Hwang Shok, korban sebelumnya dibunuh di sini. Kemudian Kwang Ho menjawab dia melihat Hyang Shok dibunuh di sawah dekat rel kereta api dan melihat wajah pelakunya. Kemudian, Detektif Park menunjukkan foto dari Park Hyun-gyu. Kwang Ho yang sedikit memiliki kelainan mental menjadi linglung dan menjawab asal-asalan. Lalu, Detektif Jo datang dan berusaha mengejar Kwang Ho, yang kemudian ditahan oleh Detektif Taeyeon. Kemudian, Kwang Ho lari dan berdiri di tengah rel kereta api. Detektif Park kemudian menyuruh Kwang Ho untuk segera pergi dari situ. Tetapi, dia tidak meresponnya. Dan akhirnya, Kwang Ho tertabrak kereta api. Setelah kejadian itu, Park Hyun-gyu dibebaskan dari kantor polisi karena kurangnya bukti yang ada. Lalu, polisi Kwon mendapatkan informasi bahwa dari ruang otopsi menemukan sperma di baju korban. Kemudian, mereka pun menuju rumah sakit. Di sana, dokter mengatakan bahwa di Korea belum memiliki alat untuk mengidentifikasi DNA dari sperma tersebut dan harus dikirim ke Amerika agar bisa diidentifikasi. Scene berpindah ketika Detektif Jo harus dirawat akibat terkena tetanus dan kakinya harus segera diamputasi. Lalu, scene berpindah saat Detektif Taeyeon sedang menguasai Park Hyun-gyu. Akibat mengantuk,
Detektif Taeyeon tidak melihat Pak Hyun-gu naik ke atas bis. Saat akan mengejar, mobil yang dikendarai oleh Detektif Taeyeon tidak bisa menyala. Akibatnya, dia kehilangan jejak dari Pak Hyun-gu. Lalu, scene berpindah ketika korban ke-6 ditemukan. Detektif Taeyeon datang dan melihat korban yang ternyata adalah gadis yang sebelumnya ditemui di SMP Hansong. Melihat hal itu, Detektif Taeyeon datang ke rumah Pak Hyun-gu dan menghajarnya sampai di rel kereta api. Kemudian, Detektif Taeyeon mengeluarkan senjata dan akan menembak Pak Hyun-gu. Lalu di belakangnya muncul Detektif Park yang membawa dokumen dari Amerika. Kemudian, Detektif Taeyeon membaca dokumen tersebut, di mana isinya menjelaskan bahwa sperma yang ditemukan tidak cocok dengan milik Pak Hyun-gu. Merasa frustasi, Detektif Taeyeon mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke arah Pak Hyun-gu. Kemudian, ditahan oleh Detektif Park dan menyuruh Pak Hyun-gu untuk segera pergi. Scene berpindah di tahun 2003, terlihat Detektif Park memiliki 2 orang anak dan sudah pensiun dari kepolisian. Dan dia juga memiliki perusahaan elektronik. Di perjalanan, Detektif Park singgah ke lokasi korban pertama ditemukan. Di sana, dia melihat ke dalam parit. Kemudian, seorang gadis kecil datang dan bertanya kepada Detektif Park, apa yang dilihat di dalam parit itu? Kemudian, gadis itu mengatakan bahwa sebelumnya ada seseorang yang datang dan melakukan hal yang sama. Gadis itu bertanya ke orang asing tersebut, apa yang dilakukannya di dalam parit? Kemudian, orang itu menjawab bahwa dia pernah melakukan sesuatu di parit tersebut. Mendengar hal itu, Detektif Park bertanya, apakah dia melihat wajah orang itu? Kemudian, gadis itu mengatakan bahwa wajahnya terlihat polos dan terlihat seperti orang biasa. Dan film pun habis. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir dan mendengarkan alur film kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.